Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, terima kasih buat mbak-mbaknya yang selalu menunggu updatean terbaru dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan terima kasih pokoknya buat semua penonton, penonton kayak Yoyo I Miss Yuni. Ya, bagi Anda yang selalu nunggu konten-konten saya yang terbaru, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan saat saya liburan Cina, saya sangat fokus pada anak saya. Jadi saya minta maaf untuk tidak bisa mengangkat telepon kalian, tidak bisa menemui kalian yang sudah datang ke rumah saya. Jadi saya benar-benar minta maaf. Karena sekali lagi, jika saya bisa membantu Anda, otomatis saya juga harus membantu anak-anak saya. Jadi dimana di situ saya selalu bilang bahwa ada waktunya saya fokus pada keluarga saya dan ada waktunya saya fokus pada kalian. Dan setiap lebaran Cina itu adalah tradisi saya untuk selama suami saya libur itu saya benar-benar fokus pada keluarga. Jadi karena suami saya kan tiap hari bekerja dari pagi jam 6 sampai jam 7. Waktu kebersamaan kita dari jam 8, 9, 10, jam 10 lebih, jam 11 itu suami saya sudah tidur. Jadi momen yang terbaik buat kita benar-benar bisa bersama full itu adalah tahun baru Cina. Jadi di hari-hari biasa itu sangat kesulitan bagi saya dan suami saya untuk berkomunikasi satu sama lain. Jadi jarang sekali. Kenapa anak saya yang ada di Indonesia itu datang ke sini pas waktu lebaran Cina saja. Atau pas liburannya dia. Liburan dia sekolah itu dia datang ke sini. Jadi 1 tahun anak saya itu akan datang 2 kali. Jadi karena adanya corona ini anak-anak cewek saya itu tidak pernah datang ke Hong Kong. Begitu juga dengan kami tidak pernah pulang Indonesia. Dan karena sekarang sudah kembali normal dan kita bisa hidup dengan virus. Maksudnya hidup dengan virus itu adalah kita bisa ya seperti ini, hari-hari ini seperti ini. Makanya kita tidak begitu khawatir dengan adanya virus. Sekarang mungkin status dangerousnya si virus ini sudah tidak seperti dulu lagi yang dimana banyak sekali penyekatan yang terjadi. Jadi saya ucapkan banyak-banyak sekali terima kasih buat mbak-mbaknya yang selalu memberikan respon baik pada saya. Saya juga ucapkan terima kasih buat mbak-mbaknya yang memberikan kritikan pedas. Syukur alhamdulillah Anda masih mengingatkan saya karena mungkin kadang-kadang saya berkata itu overload, kadang-kadang kata-kata saya yang ketus itu ada di diri saya. Jadi saya tidak bisa merubah apa yang ada pada diri saya untuk menjadi yang kalian inginkan, tapi saya akan merubah menjadi lebih baik. Saya akan mencoba untuk menjadi lebih baik, itu aja. Tapi kalau saya harus berubah menjadi orang lain, saya tidak bisa. Tapi jika saya agak ketus, saya akan kurangi nada bicara saya yang galak. Tapi ingat sekali lagi, ini adalah kebiasaan. Jadi mungkin, karena itu saya selalu bilang kebiasaan itu sangat berbahaya sekali. Karena saya terbiasa mendengarkan keluarga saya yang ngomongnya galak-galak, ketus-ketus, fair-fairan, belak-belakan, keras-kerasan itu. Jadi saya terbiasa. Jadi saya merasa tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi bagi orang-orang yang biasa dengan nada-nada lembut, kata-kata saya itu ketus, jahat, arogan, gak jelas. Nah, ini yang ingin saya tanamkan pada anak-anak saya. Kebiasaan. Kenapa saya selalu mendidik meme, kekonya itu untuk menjadi kebiasaan. Kebiasaan melihat saya berbuat baik. Apakah saya ini sok baik? Ya, awalnya kita terpaksa. Saya melakukan baikan itu terpaksa, Mbak. Dulu waktu masih di zaman di Makau itu, saya melakukan menolong orang itu terpaksa. Kenapa, Miss? Karena saya dapat uang. Jadi saya nolong orang itu karena dapat uang. Makanya saya melakukan dengan terpaksa. Jadi 15 tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu itu saya melakukan semuanya itu dengan keterpaksaan. Terpaksa karena saya bekerja di agent dan terpaksa karena saya butuh uang agar dapat gaji. Tapi dari kebiasaan saya menolong orang, kebiasaan saya membantu, itu menjadi sudah biasa. Dan saya tidak mendapatkan uang. Saat ini saya tidak mendapatkan uang dari siapapun, membantu siapapun. Lah, ternyata uangnya mencari saya. Loh, maksudnya Miss? Iya, saat saya sudah terbiasa membantu orang, saat saya terbiasa memberikan pencerahan pada orang, saat saya terbiasa memberikan solusi pada orang,
Ternyata saya dapat uang dari semua itu. Dapat uang dari mana? Dari AdSense, dari YouTube. Itu ternyata ada uangnya. Lah ini, padahal kan target saya awal bukan di uangnya ya. Karena saya membiasakan diri membantu orang dan saya mendapatkan imbalannya. Ini sangat fantastis sekali ya. Kalau seseorang prioritasnya uang, itu malah nggak mendapatkan uangnya. Tapi saat orang itu memprioritaskan orang memanusiakan orang, ini ternyata uang itu ikut beneran, Mbak. Ini yang apa ya? Yang ini yang saya ingin katakan. Saat saya mengejar uang itu lari terus. Aku sing dilaporno polisi lah, aku sing dikomplain jarene jahat lah. Kenapa? Stres mah. Zaman dulu kan stres, Mbak, ngurus banyak orang. Satu rumah itu berapa orang, itu stres saya itu. Karena yang saya kejar adalah target. Jadi ada anak salah dikit tak marahin, anak salah dikit tak maki, anak salah dikit tak marahin. Tapi dari situ saya belajar. Apa sih yang Anda dapatkan saat saya menyakiti orang lain? Saat saya menghina orang lain tuh bukannya orang semakin sayang sama saya, bukannya orang semakin respect sama saya, tapi orang semakin benci sama saya. Di sancantan itu aku dirasani. Jok sampai tinggal di boarding house Dewa Yunia. Iku wong wis elek jahat. Gak jelas ngamukan. Wah, itu ngerasani di depan saya, Mbak. Saya cuman mikir, ya Tuhan, nama saya seperti itu. Tapi ada sisi baiknya di mana saya selalu membiasakan diri saya untuk membantu orang lain. Nah, akhirnya dari berjalannya waktu saya membiasakan diri saya untuk melakukan yang terbaik. Sampai pada akhirnya di tahap ikhlas, saya tidak bekerja di agent lagi. Kenapa? Capek pol. Pikiran diwantem, perasaan diantem, dompet juga diantem. Kenapa? Saat kita tidak bisa mencari TKW itu perusahaan akan menekan kita. Karena itu karena bos saya sudah ganti dan bos saya pulang ke Amerika, punya bos baru yang tidak sesuai dengan karakter saya. Akhirnya saya berhenti di agent dan saya kerja di restoran. Nah, bekerja di restoran adalah capek tubuh. Tapi hati sama sekali tidak capek. Berangkat pagi pulang malam, langsung tidur. Jadi saya nggak pernah mikir. Kalau di agent kan saya tengah malam tuh nggak bisa tidur sampai jam 12, sampai jam 1 itu mikirin besok itu anak-anak itu yang ini harus seperti apa, yang ini harus seperti apa. Jadi tubuh dan batin saya itu tidak pernah sesuai. Zaman dulu ya. Karena yang saya kejar target adalah uang. Saya harus dapat uang segini saya akan liburan ke Jepang, ke Korea, ke Thailand. Jadi target saya adalah liburan. Saya itu tidak punya ambisi hidup karena saya waktu itu jadi janda ya. Jadi mau tidak mau pikiran saya adalah main walaupun saya tidak punya pasangan lain. Nah, dari situ saya selalu buat hura-hura untuk menyenangkan hati saya karena saya sendiri capek hati. Kerja di restoran yang saya rasakan adalah gaji tidak tinggi. Gaji tinggi dan pikiran lost doll. Jadi nggak mikir apapun, Mbak. Apalagi kan masih jadi tahapan waiters itu paling free. Tapi saat saya menyandang supervisor, berubah posisi saya menjadi supervisor, di mana saya punya tanggung jawab. Aduh, mulai rada abot nih. Main teknisnya harus beda dengan waiters ya. Karena saya dari waiters langsung ke supervisor, jadi saya nggak ke kapten dulu. Nah, setelah dari supervisor itu saya berpikir bahwa ini mulai ada rasa tamak. Saya harus bisa jadi manajer di salah satu restoran Italia yang ada di Sentral. Dan dalam waktu 1,5 tahun saya bisa jadi manajer di restoran Italia. Itu adalah pencapaian yang sangat membanggakan bagi saya karena saya adalah orang Indonesia yang tidak pintar bahasa dan tidak pernah mengerti sama sekali tentang makanan-makanan bule. Karena saya tidak pernah punya pasangan bule dan tidak pernah punya teman bule. Jadi sebelum saya kerja di restoran itu ada beberapa teman bule tapi kan nggak whole friend banget gitu, cuman tahu saling kenal. Nah dari situ tanggung jawabnya semakin besar ya. Tanggung jawab itu semakin berat. Dimana kalau waktu jadi waitress selesai kerja pulang selesai, datang kerja pulang selesai. Tapi saat jadi manajer itu beda lagi. Datangnya lebih awal, pulangnya lebih telat. Tapi gaji memang tinggi. Nah, saya sangat senang sekali bekerja di restoran itu, sangat bangga sekali, sangat gembira. Tapi ternyata Tuhan tidak mengizinkan saya untuk bekerja lebih lama lagi di situ. Di akhir tahun 2019 itu
adalah namanya virus corona. Di Desember tahun 2012 itu saya masih bekerja. Tapi di Januari itu sudah mulai tidak stabil lagi. Di mana ekonomi Hong Kong mulai agak drop. Lebaran Cina itu sudah mulai oleng ya. Dan dan mulai ada pembatasan yang sudah mulai tidak jelas lagi bagi kami ya. Karena saya bekerja di restoran, di sentral khususnya, dan karena tidak stabilnya perusahaan saya, pada akhirnya saya dipindah tugas ke Tim Sacoy. Jadi saya bekerja di dua tempat, sentral dan Tim Sacoy. Ini mulai saya tidak seimbang ya. Mood saya, pikiran saya mulai tidak seimbang, dan saya paling benci perubahan. Sama dengan kalian. Jadi kadang-kadang untuk pembantu memang tidak boleh melakukan pekerjaan di 2 tempat ya. Karena di kontrak kalian dituliskan bahwa di situ aja. Sebenarnya kalau saya pribadi itu saya juga ingin komplain, Mbak. Karena di kontrak kerja saya itu tercatat bahwa saya itu bekerja di perusahaan di sentral. Tapi pada akhirnya karena perusahaan saya sedikit oleng, saya harus bekerja 2 tempat. Antara Tim Sacoy dan sentral. Dan rumah saya jauh, pastinya rumah saya jauh di Satin. Jadi dari Satin ke sentral, dari Satin ke Tim Sacoy, dari Tim Sacoy ke sentral. Jadi shift siang itu di sentral, Tim Sacoy, malamnya di sentral. Nah, disitulah saya mulai nggak ngeh banget dalam berjalannya waktu 2000, dan akhirnya saya dirumahkan pada tahun 2020 bulan Juli. Itu saya masih ingat banget. 2020 bulan Juli saya itu dirumahkan. Dirumahkan sampai setengah tahun lebih saya itu. 7 bulanan. Saya itu dirumahkan. Tahun 2020 Juli sampai Desember. Dan Desember saya masuk karena Lebaran, Natalan, tapi strict banget ya. Di Hong Kong sangat strict banget. Akhirnya saya dirumahkan lagi. Jadi Desember saya bekerja, dirumahkan lagi sampai pokoknya 1 tahun saya itu masa corona itu tidak bekerja total, itu 1 tahun. Jadi makan tidur ngabis duit tabungan. Nah, pada akhirnya bulan Juli tahun 2021 saya dipanggil lagi bekerja, tapi sebagai part time. Jadi saya bekerja di perusahaan saya sendiri jadi part time. Posisi saya dulu manajer jatuh jadi part time asisten manajer. Dari situlah saya karena sudah 1 tahun tidak bekerja, otomatis keuangan keluarga saya sedikit drop, dan akhirnya saya bekerja di agent. Nah, ini kenapa saya balik lagi ke agent. Karena memang saya sudah dirumahkan hampir 1 tahun karena adanya corona ini. Dari situlah saya bekerja di agent pada tahun 2021 bulan 9, saya kurang tahu, saya lupa tanggalnya, kira-kira tanggal 21 September. Jadi saya bekerja di agent itu kurang lebih 2 tahun lebih ya. Setelah itu saya memutuskan untuk tidak bekerja di agent, dan saya menjadi YouTuber konten ini karena saya ingin lebih fokus untuk memberikan motivasi pencerahan pada cece-cece yang membutuhkan saya. Kalau saya bekerja di agent itu sebenarnya ada hal baiknya, ada hal yang nggak baik. Dimana saya bisa membantu orang lain tapi tidak membantu anak buah saya sendiri yang ikut agent saya sendiri. Bagi saya adalah sungguh tidak adil. Itu tekanan moral bagi saya, di mana saya selalu sibuk buat konten tapi saya tidak bekerja. Nah, ini kurang lebih 1 bulan, 2 minggu itu saya fokusnya di konten saja. Dan sebenarnya saya pingin beristirahat 2 bulan ya. Sebenarnya saya tetap akan kembali lagi ke agent setelah saya istirahat, karena saya punya masalah pribadi, di mana dulu saya minta izin sama bos saya itu istirahat 2 bulan. Januari sama Februari. Itu saya minta izin sama bos saya mendadak, tapi karena term and condition dan akhirnya kami tidak bisa menyelesaikannya dengan baik-baik, jadi saya terpaksa keluar dari agent. Jadi apakah agent saya bermasalah? Saya rasa tidak ya. Karena sebenarnya adalah
tanggung jawab saya moral itu kurang baik buat agent saya. Di mana saya membantu orang lain tapi saya tidak membantu anak buah saya sendiri. Karena itu sungguh tidak adil buat perusahaan saya, di mana saya ngambil gaji mereka dan saya tidak melakukan kewajiban saya. Tapi satu hal, kalau dihitung-hitung saya juga menguntungkan perusahaan saya dengan adanya konten-konten ini. Banyak mbak-mbaknya yang cari majikan dan ada di tempat atau di agent saya, ada di perusahaan saya. Maksudnya bukan perusahaan saya ya, saya ngomongnya seperti itu bukan berarti itu agent saya ya. Jadi maksudnya tempat saya bekerja, ntar disalahartikan, disalahpahamkan bahwa itu perusahaannya Miss Yuni ya. Bukan, saya itu cuma staff saja. Jadi dengan adanya saya hari ini, saya merasa lebih freedom. Tidak ada orang yang akan bilang, aku anak buahnya gak direken, gak konten terus. Jadi tidak ada ya. Dengan begini saya bebas membantu siapapun. Dengan seperti ini saya bebas menolong siapapun. Dengan seperti ini saya bisa menemani kalian yang bermasalah di kantor polisi. Bahkan semisi saya ini belum komplit sebelum saya menemukan seseorang yang ada di rumah sakit. Jadi saya itu masih mencari. Di mana saya mencari kapanpun dan dimanapun. Saya akan tetap mencari kalian. Jika kalian memang benar-benar menghubungi saya dan mencari saya dengan segala cara. Karena untuk saat-saat ini telepon masuk itu Mbak, satu hari itu full. Bisa tanyain admin saya. Jadi admin saya itu kadang-kadang sampai, Miss, aku kewalahan, Miss. Nah, iya, saya juga kewalahan. Tapi saya selalu bilang yang tolong berikan pada saya yang sangat membutuhkan. Sebentar ya Mbak ya. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, selalu sukses, selalu diberikan kekuatan. Hidup ini penuh perubahan. Ya, ini yang saya ceritakan tentang cerita hidup saya, di mana petualangan saya dari agent sampai di restoran, sampai balik lagi di agent, dan pada akhirnya saya tidak di agent lagi. Ini ingin saya katakan ada satu hal, kata-kata motivasi yang saya dapatkan dari hidup saya pribadi adalah, hidup ini berubah. Mau tidak mau, suka tidak suka, sanggup tidak sanggup, kita harus ikuti perubahan. Dan perubahan itu seharusnya lebih baik lagi. Itu harapan kita. Tapi bagaimana hidup kita lebih baik lagi kalau kehidupan kita kebiasaannya nggak baik? Jadi orang-orang itu yang sering miso-miso, sering ngamuk-ngamuk, itu kan dia sudah terbiasa miso-miso, dia sudah terbiasa ngamuk-ngamuk. Jadi saat ada gesekan sedikit langsung miso, langsung ngamuk. Begitu juga dengan orang baik. Digesek seperti apapun tetap jadi orang baik karena terbiasa baik. Begini Mbak, sama kan dengan kalian kalau bicaranya kasar. Seperti saya ini bicaranya kasar. Sudah terbiasa dari kecil mau kasar. Diubah itu sangat sulit. Tapi apakah tidak bisa berubah? Bisa. Pelan-pelan. Maka saya membiasakan diri saya untuk terbiasa berbahasa yang lebih baik lagi. Terbiasa dengan bahasa yang tidak seketus kemarin-kemarin. Yang tidak seganas kemarin-kemarin. Apalagi memang jiwa saya sudah kasaran orang ngomong itu damai sejahtera ya. Karena anak-anak saya sudah kumpul, suami saya sudah bekerja, walaupun aktivitas kami beberapa hari ini tidak stabil, tapi saya sudah kembali strong. Saya sudah kembali normal, saya sudah kembali bisa melakukan aktivitas seperti biasa, bahkan saya sudah bisa menerima curhatan-curhatan itu lagi. Dan buat teman-teman yang di luar sana yang membutuhkan saya, untuk saat ini saya selalu ada di rumah. Kalau kemarin kalian datang itu saya tidak pernah ada di rumah karena saya menemani Meme dan Kokonya. Tapi saat ini saya sudah pagi-pagi di depan kamera, siang di depan kamera, kecuali suami saya sudah pulang, jam 7 suami saya pulang. Dan suami saya akan tidur jam 10, jam 11. Kalau saya kebetulan ada urgent lebih dari jam 11 karena saya tidurnya adalah sekitar jam 12 sampai jam 1 karena biasanya saya siang tidur sebentar. Jadi saya ada waktu untuk malam tapi setelah makan malam. Jadi saya tidak bisa saat makan malam. Jadi jam-jam makan malam jam berapa sih Mas Yuni? Kebanyakan dari kita adalah jam 7.30 sampai jam 10 itu saya tidak bisa diganggu Mbak. Karena itu adalah jam di mana saya bersama suami saya, bersama anak saya untuk makan malam. Jadi kalau kalian pingin telepon saya waktu yang tepat adalah pagi sampai sore, tapi setelah jam 7 itu
sangat sulit bagi kalian untuk saya mengangkat telepon. Di jam-jam lain tuh saya bisa mengangkat telepon, tapi ingat saat saya teleponan sama orang lain otomatis saya tidak bisa angkat telepon kalian. Jadi kenapa kadang-kadang saya ngangkat telepon, kadang-kadang nggak ngangkat telepon? Bukan, Mbak. Sebenarnya saya ngangkat telepon, tapi posisi sampai telepon saya lagi ngangkat telepon. Jadi telepon saya itu sangat busy sekali. Saya terima kasih buat teman-teman yang di luar sana. Saya tidak ada yang bisa saya katakan apapun, karena bagi saya adalah anugerah yang terindah bagi saya saat saya bisa dipakai oleh Tuhan, memberikan berkat pada kalian semua, memberikan semangat pada kalian semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan ingat satu hal, tetap berbuat baik kapanpun dan dimanapun. Karena saat berbuat baik, karma itu akan tertulis pada kita sendiri. Tidak akan keliru pada orang lain. Bye-bye.